Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin izin menyampaikan presentasi yang berjudul Harta Benda dalam Perkawinan dan Perjanjian dalam Perkawinan. Saya Nur Jana, selaku moderator, izin memperkenalkan anggota kelompok 1 yang beranggotakan Johan Heri Kriswanto, Tia Anggraini, Sofi Yunakip, Ringga Setiawan, dan Agung Nur Cahyo. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudara Johan Heri selaku pembawa materi pertama. Kepada Saudara Johan, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu perjanjian kawin. Pengertian dan tujuan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka. Tujuannya untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan harta kekayaan bersama sesuai pasal 119 KUH Perdata. Selanjutnya, kecakapan. Menurut pasal 151 BW, seseorang yang belum dewasa, minderjari, dianggap cakap membuat perjanjian kawin apabila 1. Harus sudah cakap untuk mengadakan perkawinan. Yang kedua, harus dibuat dengan bidstand atau pendampingan dari orang yang seharusnya memberikan izin kawin. Selanjutnya, yaitu bentuk dan berlaku. Bentuk-bentuk perjanjian kawin. Yang pertama, perjanjian perkawinan dengan persatuan keuntungan dan kerugian. 2. Perjanjian perkawinan dengan persetujuan penghasilan dan pendapatan. 3. Segala pencampuran harta benda dikesampingkan. Berlakunya perjanjian perkawinan terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan. Sejak saat itu, perjanjian kawin mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Baik, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Saudara Sofi Yunakip. Kepada Saudara Sofi Yunakip, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah berlakunya perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Menurut pasal 152 BW mengatakan bahwa perjanjian kawin itu berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri. Yang perlu didaftarkan hanya singkatnya saja atau sel atau ikhtisarnya saja. Selama belum didaftarkan, pihak ketiga dapat menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Selanjutnya, gugurnya perjanjian. Sebagaimana dalam KUH Perdata dalam pasal 154 bahwa perjanjian kawin, demikian pula hibah yang berkenan dengan perkawinan tidak berlaku bila tidak diikuti oleh perkawinan. Dalam hal ini perjanjian perkawinan akan gugur atau tidak berlaku bila calon suami istri yang bersangkutan tidak terjadi melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, isi perjanjian atau isi perjanjian perkawinan. 1. Open bar order. Perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 2. Perjanjian tidak bertentangan dengan kekuasaan kedua belah pihak. 3. Afkom link
perjanjian tidak mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan. 4 dan 5, perjanjian tidak mengandung pembenaan hutang, aktiva, dan perjanjian tidak mengandung kata umum. Baik, untuk materi selanjutnya, saya persilahkan Saudari Tia Anggraini untuk menyampaikan materi. Kepada Saudari Tia Anggraini, saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penyampaian materi. Klausula dalam perjanjian perkawinan. Klausula dengan adanya asas yang ditentukan dalam BW menyatakan bahwa kedua belah pihak suami istri itu bebas menentukan isi dalam perjanjian kawin yang dibuatnya. Maka pengaturan perjanjian perkawinan ini membuat para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun isinya secara rinci dan lengkap selama tidak melanggar hukum, kesusilaan dan agama kepatutan, kebiasaan dan undang-undang juga mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Selanjutnya, perjanjian perkawinan campuran selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Nyonya Ike Farida yang mengabulkan pasal 29 ayat 1, 3, dan 4, telah memberikan perubahan yang mendasar dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian kawin. Sehingga isi dari pasal 29 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi 1. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Lalu lanjutnya, mengenai berlakunya perjanjian, bahwa perjanjian yang dibuat selama perkawinan berlakunya mulai perkawinan dilangsungkan atau dengan kata lain bahwa harta sebelum adanya perjanjian perkawinan juga ikut serta dalam perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung atau dalam ikatan perkawinan. Demikian juga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing berkaitan dengan harta perkawinan. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang berjudul harta benda dalam perkawinan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ringga. Saya persilakan kepada Saudara Ringga untuk menyampaikan materi. Terima kasih buat Jana. Sini saya akan membahas harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama sendiri adalah harta yang didapat suami istri selama masa perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Konsep harta bersama merupakan harta kekayaan yang dapat ditinjau dari segi ekonomi maupun hukum. Dalam segi ekonomi, menitik beratkan pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur. Untuk berikutnya, jenis harta bersama. Untuk yang pertama, harta hibah, harta warisan yang diperoleh dari salah seorang dari suami atau istri. Yang kedua, harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. 3, harta yang diperoleh dapat saat perkawinan atau karena perkawinan. Yang keempat, harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami, istri, dan selain harta warisan. Unsur harta benda perkawinan. Yang pertama, harta kekayaan yang diperoleh dari suami atau istri yang merupakan warisan atau hibah atau pemberian dari kerabat yang dibawa dalam keluarga. Yang kedua, harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami atau istri yang diperoleh
sebelum dan selama perkawinan. Yang ketiga, harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan. Yang keempat, harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami istri dalam masa perkawinan. Untuk selanjutnya, harta perkawinan. Yang pertama, harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing atau berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan mereka berlangsung. Yang kedua, harta pencarian. Harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Yang ketiga, harta peninggalan. Harta yang ditinggalkan kepada suami atau istri jika pada masa pernikahan salah satu di antaranya terdapat yang meninggal. Yang keempat, harta pemberian seperti hadiah, hibah, dan lain-lain. Harta yang diberikan kepada suami atau istri selama masa perkawinan. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi disampaikan oleh Saudara Agung Nur Cahyo. Kepada Saudara Agung Nur Cahyo, saya persilahkan. Harta perkawinan menurut UU 01 Rep 1974 tentang perkawinan menurut pasal 35 UU P disebutkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Selanjutnya, pasal 36 UU P menyebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya, menyebutkan bahwa harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama ikatan perkawinan, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, segala penghasilan pribadi suami atau istri. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 1, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun penyampaian materi yang kurang tepat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.